Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita bertemu di majelis yang mulia ini. Kali ini di Rabu malam, yakni malam Kamis. Insyaallah saya akan melanjutkan pelajaran kita, masih melanjutkan kesalahan-kesalahan di dalam persoalan akidah. Bahwa persoalan akidah ini adalah persoalan yang paling mendasar di dalam agama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul yakni untuk hal ini, yakni meluruskan akidah manusia, terutama di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu penyebab daripada datangnya bencana dari Allah Subhanahu wa taala adalah adanya maksiat di tengah-tengah kita. Dan maksiat yang paling besar itu adalah kesyirikan. Oleh karenanya seorang muslim wajib mengetahui hal-hal yang mengotori akidah, yang merusak tauhid. Seorang muslim wajib mengetahui yakni dasar-dasar bahwa hal-hal yang dia yakini, hal-hal yang dia sebutkan, hal-hal yang dia kerjakan, lalu juga yang dia lihat itu merupakan perbuatan syirik. Dia wajib mengetahuinya. Lalu dia berusaha untuk menghindarinya. Dan dia juga mengajarkan kepada keluarganya. Dan juga dia kalau dia mampu, dia mendakwahkan kepada orang di sekitarnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya. Dan belakangan ini kita lihat di beberapa negeri kita itu telah terjadi bencana ya. Bencana alam atau apa. Dan itu boleh jadi adalah penyebabnya adalah berupa kesalahan dari kita. Diawali dari persoalan kotornya atau rusaknya keimanan kita dari perbuatan yang mengotori akidah dan tauhid kita, yakni perbuatan syirik. Oleh karenanya wajib kita mengetahuinya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan terdahulu kita sampai kepada poin yang ke-19 dari contoh-contoh kesalahan dalam akidah. Kita awali kali ini ya, ini dimulai dari poin ke-20. Poin ke-20 kesalahan dalam akidah itu adalah keyakinan terhadap ari-ari. Sebagian petani ya, bila ternaknya itu melahirkan anaknya, maka dia mengambil sepotong ari-ari. Tahu ari-ari ya? Ari-ari hewan itu ya. Ari manusia juga ari-ari ya. Plasenta apa ya. Dan juga beberapa cakup garam. Lalu dia mengikatnya ke kantongnya terbuat dari kain. Lalu dia menggantungkannya di leher hewan yang baru beranak itu. Dia punya keyakinan perbuatan itu dapat melancarkan apa? Air susu daripada hewan tersebut. Ini keyakinan yang buruk sekali. Dan ini merupakan salah satu khurafat. Karena itu tidak ada dasarnya, baik secara dalil nakli, yakni dari Al-Quran dan hadis, termasuk juga dalil akli. Masuk akal nggak?
Masuk akal nggak, Mak? Enggak. Kalau hewan itu misalnya sapi yang habis melahirkan atau beranak itu dikasih rumput yang elok, dikasih tambahan makanan misalnya dedak yang banyak, itu bisa menyebabkan atau dapat menyebabkan air susunya banyak, masuk di akal ya? Masuk. Tapi kalau ari-arinya diambil, dipotong, lalu dicampur kayak garam, dimasukkan kantong, dikalungkan di leher. Ini enggak ada. Kalau perempuan melahirkan ada enggak? Perempuan melahirkan lalu punya keyakinan kayak gitu juga. Ini lebih parah lagi nih. Nah, ya kan? Ada perempuan misalnya melahirkan lalu punya keyakinan supaya air susunya banyak, lalu dia ngembek ari-ari bayinya itu, pusernya itu, potongannya kan, lalu dicampurnya garam, lalu dimasukkannya ke kain, lalu dijadikannya kalung anaknya. Ini lebih berusak lagi nih. Tapi ternyata sebagian kaum muslimin di Indonesia masih juga percaya itu. Ya, ini anak-anaknya yang baru lahir itu dikasih jimat di kalungnya, di mana lehernya, maaf. Kemudian di mana? Atau di tangannya jadi gelang tangan, atau di kakinya jadi gelang kaki. Ada kain-kain warna hitam tuh apa namanya? Apa namanya kain warna hitam tuh? Lupa saya. Ada sebutannya tuh. Ada yang dimasukkan Al-Quran Istanbul lah, ya Allah. Ada biji-bijian lah. Masing-masing daerah ada tuh. Gak tahu dari Bengkulu ada nggak tuh? Ini nggak ada itu. Bahkan itu bisa syirik. Yakni itu jimat. Pakai itu bayinya. Nanti apa? Nanti supaya tidak diganggu oleh kolong wewe gitu. Tahu kolong wewe, Mak? Amri juga tidak tahu kolong wewe itu apa. Sampai ada juga bukan di lehernya tapi di pinggang bayi itu nah. Pernah ada, Mak? Mak ini wajib nih kalau ada nengok bayi ada yang melahirkan, lalu terlihat di tangannya, di kakinya atau di pinggangnya itu ditaruh benda-benda kayak itu, itu wajib mak mendakwahi keluarga kita itu, wajib. Tentu dengan cara yang lembut, bukan marah-marahin. Ini enggak ada ini. Ini Islam tidak mengajarkan seperti ini. Kenapa? Di zaman canggih seperti ini masih banyak perempuan yang percaya itu. Ya, ini supaya anaknya tidak diganggu oleh jin tadi itu. Kalau jin di Indonesia kan banyak nih itu. Mana buruk-buruk lagi. Kalau jin di Eropa itu keren-keren. Iya kan? Dracula pakai dasi, ya kan? Pakai jas. Kalau di Cina vampir ya. Itu keren-keren juga tuh. Pakai baju kayak baju inilah. Baju koko tuh. Tapi kalau di Indonesia, ya Allah, seram-seram nian. Wewe gombel tadi. Gondruwo, alangkah seram-seram tuh. Gundel bolong, ya Allah. Nah, itu kita percaya gitu. Itu mengotori akidah. Itu enggak ada tuh. Apalagi perempuan tadi. Kalau perempuan pengen air susunya banyak, ya makan apa, Mak? Nah, itu. Banyak makan sayur, terutama dulu tuh kalau salah paku ya. Katu, jantung pisang. Betul lah? Bayam. Nah, itu. Baru itu. Logika, masuk di logika. Kalau tadi itu mana itu? Nah, itu mengotori akidah. Kemudian yang ke-21, keyakinan mengenai tulang. Nah, itu di Arab tuh ada sebagian petani, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka. Kalau dia melihat tanamannya itu, sayur-mayurnya, buah-buahannya itu, entah tomat, semangka, cabai, itu hasilnya berkurang, panennya dikit,
atau rasanya jadi gak enak, maka dia nyalakan api pada tulang keledai dan atau tulang anjing, dan dia membuat dupa itu apa tuh, keluar asapnya kan. Karena apa? Karena dia punya keyakinan hal itu dapat memperbanyak produksi sayur atau buahnya tadi setelah tadi menurun tadi itu, dan akan menyebabkan rasanya manis kalau dia pahit. Ini juga termasuk khurafat, ya. Sa'ama yahkumun, buruk sekali apa yang mereka lakukan itu. Nah, ini juga nih kita bagi petani-petani itu, kalau ada keyakinan yang seperti itu wajib kita hindari itu. Sebagian petani di Indonesia juga gitu kan, kalau ada apa-apa dia ngasih sesaji untuk Dewi Sri, kan katanya Dewi apa tuh, Dewi Padi itu nggak ada dalam Islam itu. Kalau hama ini banyak ya harus dibunuh itu tikusnya itu, bukan dikasih sesaji gitu. Kemudian yang ke-22, keyakinan mengenai lilin. Nah, ini aneh pula ini. Mungkin di Indonesia nggak ada, ini di Arab ya. Sebagian orang kalau bayinya, anaknya lahir ya, dan dia ingin pilih nama untuk anaknya itu, maka mereka pakai lilin. Jadi masing-masing lilin tadi itu ditulis namanya. Ya, lalu lilin tadi dihidupkan, yakni dibakar pakai api masing-masing. Ya, mana lilin yang mati apinya atau padam, maka menurut keyakinan mereka, nama yang ada di lilin itu namanya sial. Ya. Karena apa? Dia punya anggapan umurnya pendek. Yakni apinya cepat padam. Jadi kalau dikasih nama ke bayi itu, maka bayi itu umurnya akan pendek. Ini menurut keyakinan mereka. Ya. Jadi yang mereka kasih nama itu adalah nama yang lilinnya itu lama matinya, paling terakhir. Nah itu. Karena mereka punya keyakinan tadi anaknya itu umurnya akan panjang seperti lilin tadi. Dari mana itu? Apakah lilin itu tahu perkara yang gaib? Apakah lilin benda itu mengetahui usia atau umur anak dia itu? Ini keyakinan yang enggak sesuai dengan akidah Islam. Jadi yang memberi nama anak itu sesuai dengan nama apa yang kita inginkan, selama nama itu baik. Dan hak yang memberi nama itu pertama dari ayahnya. Apakah ibunya boleh usul nama? Boleh. Datuknya boleh juga. Neneknya boleh juga. Tapi yang menentukan siapa? Ayahnya itu. Ya. Kemudian yang ke-23, keyakinan bahwa setan menumbuhkan sebagian tanaman. Nah, ini petani ini. Jadi di Arab itu ada petani yang menyebut tanaman yang tumbuh dengan tanpa disengaja ditanam sebagai tanaman setan. Nah, ini enggak benar ini ya. Sebab kenapa? Setan tidak bisa menumbuhkan Enggak bisa setan itu menumbuhkan tanaman. Tapi sebutlah tanaman itu sebagai Allah yang menumbuhkannya itu. Allah berfirman, afara'aitum ma tahrusun, maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un?
Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya, kata Allah. Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fazaltum tafaqqahun. Kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan tanaman itu kering, layu dan hancur, maka terkejutlah kamu. Inna lamughramun, ya. Bal nahnu mahrusun. Lalu kamu berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapatkan hasil apa-apa. Surah Al-Waqiah ayat 63-67. Jadi ada sebagian manusia yang menganggap bahwa tumbuhannya itu, yang menumbuhkannya adalah syaitan. Ini keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Kemudian yang ke-24, kesalahan dalam akidah ini ada berupa keyakinan mengenai darah. Apa itu? Ada sebagian orang ketika menyembelih hewan, dia masukkan tangannya ke dalam darahnya dan melumuri rumahnya dengan darah itu. Kenapa? Dia punya keyakinan itu akan mendatangkan keberkahan. Ini perbuatan tradisi jahiliyah. Ya, perbuatan tersebut itu ada dilakukan oleh orang Mesir kuno, orang Mesir zaman dulu. Jadi mereka itu suka kalau air sungai Nil itu kering, maka mereka mengorbankan seorang anak perawan perempuan. Dijadikannya tumbal, ya. Jadi supaya air sungai Nil itu kembali banyak, maka disebutkanlah perayaan tumbal sungai Nil. Nah, Islam sudah merubah itu. Ini berarti di zaman-zaman dulu, ya. Pada tahun 20 Hijriah, 20 Hijriah itu berarti Nabi sudah wafat, ya. Mesir ditaklukkan, ya. Lalu datanglah di situ gubernurnya ditunjuk Ammar bin As radhiyallahu anhu. Ketika bulan kebiasaan mereka itu datang, yang mengorbankan perawan tadi itu datang, nah, mereka ngecek ke gubernur sahabat Ammar bin As nih. Apa kata mereka? Wahai Amir, wahai pemimpin kami, Sungai Nil ini kami punya tradisi. Dia tidak akan mengalir kecuali kita sudah memberinya tumbal, korban. Apa itu, kata Ammar bin As? Mereka jawab, kalau sudah 12 bulan berlalu, berarti berapa tuh? Setahun. Maka kami datangkan seorang gadis, yakni kami ambil dari kedua orang tuanya gadis, lalu kami minta dari kedua orang tuanya itu, dan kami pakaikan kepada gadis itu perhiasan yang bagus sehingga dia menjadi cantik. Kemudian kami lemparkan dia kemana? Ke Sungai Nil itu. Lalu Ammar bin As berkata, ini perkara yang tidak ada menurut ajaran Islam. Sesungguhnya Islam sudah menghancurkan semua tradisi yang buruk. Ya. Jadi selama 3 bulan mereka tinggal di tepi sungai, jadi air sungai Nil tidak ngalir emang. Baik sedikit apalagi banyak, sehingga mereka bersedih. Lalu Khalifah, yakni gubernur Ammar bin As, nulis dia surat. Kalau istilah kita ini presiden lah, kirim surat ke Khalifah. Kalau istilah kita gubernur lah sekarang. Kirim surat ke Khalifah, presiden kalau zaman sekarang. Presiden kita waktu itu Umar ibnul Khattab. Diceritakan oleh Ammar bin As, maka Umar membalas Ammar bin As dan rakyat Mesir. Apa kata beliau?
Sungguhnya kau sudah lakukan hal yang benar itu Ammar. Gak usah dilakukan tradisi yang buruk itu. Aku telah kirimkan kepadamu bitakoh. Apa itu bitakoh? Kartu berisi tulisan. Nah, kalau kita sekarang ini surat lah dak. Nanti kau kasih surat ini, buang ke dalam sungai Nil itu. Ketika surat Umar tadi sampai kepada gubernur, yakni sahabat Ammar bin As, dia ambil kartu itu. Ternyata ada tulisannya. Dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada sungai Nil, penduduk Mesir. Jadi Umar ngirim surat ke sungai Nil. Apa kata Umar? Amma ba'du. Kalau kamu hanyalah mengalir dari arahmu dan dari perintahmu, maka tidak usahlah mengalir. Sebab kami tidak butuh kepada kamu. Wah, itu kata Umar. Sebaliknya, kalau kamu mengalir itu karena perintah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, dan dialah yang mengalirkanmu, maka aku mohon kepada Allah supaya mengalirkanmu. Lalu Ammar bin As lemparlah surat Umar tadi ke dalam sungai Nil. Maka besoknya diceritakan dalam riwayat itu hari Sabtu ya, Allah telah mengalirkan sungai Nil itu tinggi sekali. Sampai dalam semalam itu tingginya 16 hasta. Satu hasta itu seginilah ya, setengah meter berapa tuh? Berarti 8 meter, 16 hasta. Dalam satu malam naik. Nah, jadi waqul ja'al haqqu wa zahaqqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu sesuatu yang pasti lenyap. Surah Al-Isra ayat 81. Nah, dari pelajaran kita ini banyak sekali itu tradisi yang buruk ini. Masuk ini tradisi orang Mesir ini menumbalkan anak gadis itu. Di Indonesia juga sebagiannya seperti itu. Walaupun sebagiannya tidak sampai nyawa manusia. Ya kan? Seperti ngoles darah itu. Di sebagian daerah masih itu, Mak. Yakni suku-suku yang masih primitif. Di Indonesia ini kan masih ada ya. Yang dia bukan agama Islam ya, masih agama apa? Animisme dan dinamisme, kan masih banyak tuh. Agama kejawen atau apalah namanya. Yang di mana-mana itu, di pelosok-pelosok mana. Masih banyak itu. Ya kan? Di Sumatera ini juga ada sebagian. Nah, mereka punya keyakinan itu. Dan saya pun pernah melihat kelakuan orang seperti itu. Bahkan orang sudah tinggal di tempat modern ini, yakni dia motong hewan, dalam hal ini ayam, lalu darahnya itu dipercikkannya kemana? Ke mobilnya, ke motornya. Saya pernah lihat itu, bayangkanlah. Mereka punya keyakinan supaya mobil motor itu tidak kena sial, artinya selamat. Nah, ini syirik ini. Bahkan syirik akbar, syirik besar. Kenapa? Karena dia menyembelih hewan untuk setan, untuk jin. Padahal kita menyembelih hewan itu nggak boleh untuk jin. Menyembelih itu kemarin sudah saya bahas kan. Menyembelih itu karena 4 sebab. Pertama, kita menyembelih itu untuk dimakan. Hukumnya mubah. Orang mau makan ayam, motong ayam. Yang kedua untuk apa? Untuk apa, Mak? Untuk dijual. Nah, siapa yang jual ayam, kan motong dulu tuh. Itu halal. Yang ketiga, menyembelih hewan itu karena ibadah khusus, Mak. Perintah dari Allah. Apa contohnya? Nanti berapa hari lagi tuh? Ibadah yang namanya ibadah kurban. Ada lagi ibadah namanya akikah. Mungkin ada lagi ibadah namanya nazar. Ini hukumnya apa? Sebagiannya wajib, hukumnya sebagiannya sunnah muakkad. Ini ibadah, yakni ibadah menyembelih, mengalirkan darah hewan itu. Yang menurut seperti tradisi
kita atau ibadah hewan korban ini itu sebenarnya syariatnya Nabi Ibrahim. Dari perintah Allah yakni menyembelih anaknya Ismail. Untunglah oleh Allah diganti dengan kibas yang besar, yang gemuk. Kalau benar-benar terjadi misalnya Ibrahim benar diperintah Allah menyembelih Ismail, ya Allah, tidak ada gitu yang sanggup menyembelih anak. Ibrahim hampir saja itu. Saking kuatnya imannya kepada Allah. Kalau kita sanggup dah mak kira-kira. Kalau ada kita yang sanggup, anak kita dah sanggup. Benar tak? Bapak ni nak nyembelih aku, bapak aja lah tu. Tapi Ismail tidak kan? Ya ayahku, apa yang kau? Aku bermimpi diperintah Allah untuk menyembelih. Kata Ismail, kalau memang itu perintah Allah, lakukan ayahku. Kira-kira sanggup dah anak kita cak itu mak? Nah, sanggup. Itu saya bilang tadi, andai kata ini umpama misalnya syariat sembelih anak itu benar-benar berlaku, ya Allah. Nah, itu kan Allah menjadikannya sebagai pelajaran. Yakni betapa iman Ibrahim itu sangat tinggi. Yakni dia disuruh oleh Allah, kan lama Ibrahim itu tidak punya anak. Ya mak ya? Berapa tahun sampai tua kan Ibrahim kan? Sampai akhirnya istrinya Sarah itu nyuruh nikah dengan budaknya yang bernama Hajar itu. Lalu Hajar melahirkan, hamil, lalu lahir Ismail. Nah, datang masuk cinta Ibrahim kepada Ismail. Allah uji langsung, mana cinta? Dengan aku atau dengan Ismail? Mimpi 3 malam berturut-turut, gitu kan kisahnya kan? Ya mak, betul mak? Ya. Lalu benar-benarlah Ibrahim membuktikan cintanya kepada Allah. Benar-benar itu. Lalu dia ngomong dengan Ismail, aku bermimpi anakku. Bagaimana menurutmu? Kata Ismail, kalau memang itu perintah Allah, maka kerjakanlah ayahanda. Wah itu. Kira-kira kalau anak kita itu tadi itu. Kemana anak? Kira-kira. Ya, cek anak kita, bapak aja lah yang saya potong. Astagfirullahaladzim. Ngapu saya bulu, bapak kalah tuh. Astagfirullah. Tapi Allah ganti. Nah ini, kemudian akikah. Itu kalau apa namanya korban itu kan sunnah muakkad, ya kan, yang lebih tepat. Akikah itu sunnah juga, sunnah muakkad. Sebagian bahkan mengatakan wajib akikah itu. Nazar. Nah yang keempat, yakni menyembelih hewan untuk setan. Nah ini hukumnya bid'ah dan haram, ya kan? Ada orang punya niat kalau dia ini jadi terima PNS akan motong ayam di keramat anu. Di keramat itu. Saya pernah dapat dari murid saya cerita. Di daerah ini. Daerah seberang sini. Bengkulu inilah tapi ini. Masih ada yang orang percaya gitu. Jadi kalau dia mau buang sial apa dia ke daerah apa tuh yang dianggap keramat daerah itu. Ya Allah. Dan dia cerita itu bentuknya gua atau lupa saya. Apa tanah gundukan besar atau batu besar. Lupa saya. Udah lama teman itu cerita. Jadi banyak orang yang buang itu tadi itu. Bernazar. Yakni nyembelih hewan. Yakni ayam lalu dibuang di situ. Ya Allah. Ini syirik akbar. Yakni sembelihan untuk syaitan. Ini wajib kita hindari. Ya, jadi termasuk juga berbagai macam kegiatan yang kalau diyakini kalau kegiatan itu atau amalan itu, tradisi itu, perayaan itu tidak dilakukan maka akan datang bala, maka itu syirik. Di ibu kota kita juga ada kan tradisi kan, tidak usah saya sebut lah ya. Kalau diyakini, kalau tidak diamalkan akan datang bala.
itu syirik. Nggak ada Allah menjelaskan hal seperti itu. Yang mendatangkan bala itu adalah maksiat. Malah itu bisa mendatangkan bala kalau itu kesyirikan. Ini contoh saja ya. Malah kita harus menghilangkan itu. Yang membuat kita jauh dari bala itu kita taat kepada Allah. Siapa yang rajin sedekah, maka sedekah itu dapat menolak bala. Amal soleh juga gitu, Mak. Tapi kalau yang namanya maksiat, bukankah Nabi mengatakan apabila bumi sudah berguncang, berarti di situ sudah banyak orang melakukan riba dan zina. Wah, lihat. Kalau negeri-negeri di mana udah gempa, udah apa. Itu coba introspeksi, pasti ada maksiat. Kita sebagai seorang muslim tuh nggak mungkin Allah menurunkan bencana tanpa ada sebab maksiat dari kita. Zaharul fasad bil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Setelah nampak kerusakan di darat dan di lautan itu akibat ulah tangan dari manusia. Nah itu ya. Nah, jadi mereka punya tradisi itu, yakni mempersembahkan anak gadis perawan kepada sungai ini. Nah, di Indonesia mungkin tidak sampai, nggak tahu saya ya kalau di Indonesia sampai udah tahap itu nggak. Paling kita ini apa, hewan, ya, mempersembahkan hewan atau apa. Sebagiannya bahkan supaya, saya pernah dapat kabar supaya gunung itu tidak meletus, maka dibuanglah hewan ke dalam kawahnya itu. Ya Allah, ini sudahlah dia syirik. Yang kedua dia zolim. Masa hewan dibuang di kawah itu? Nanti dia nuntut di akhirat itu. Yang dibuang tadi ke dalam kawah panas itu, yakni ayam kek, kambing kek. Hah? Iya itu. Jadi ini harus kita hilangkan ini ya. Kenapa kita dakwah tauhid ini enggak bosan-bosannya? Itu tadi tujuan Allah mengutus nabi dan rasul itu tujuannya ini ya. Ya, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah mengutus para nabi dan rasul itu ada tujuannya untuk agar kita menyembah Allah dan menjauhi segala yang namanya apa? Berhala, taghut. Nah, ini sekecil apapun itu enggak boleh. Apalagi sudah besar seperti ini. Ngarungin buang kepala kerbau kemana? Ke laut supaya ombak tidak besar. Sayang nian kepala kerbau. Elok kepala kerbau itu dimakan, banyak itu dagingnya, itu berapa kilo itu? Iya kan? Ini malah dibuang. Kan sayang itu. Banyak dah Mak kalau kita gulai kepala kerbau, banyak itu. Betul kan? Iya, bisa sedandang besar itu, berapa kilo itu? Berapa harganya? 1,5 juta kepala kerbau itu. Wah, 1,5 juta. Bayangkan. Ya. Kemudian yang ke-25, keyakinan mengenai matahari. Apalagi nih? Nah, sebagian manusia di penjuru dunia ini berkeyakinan bahwa matahari menciptakan sebagian anggota tubuh manusia. Jadi kalau giginya ada lepas, gigi geraham kayak jatuh dari anak kecil itu, maka dia bilang ambillah itu gigi itu, lempar sama matahari. Lalu ngomonglah, wahai matahari, ambillah gigi keledai ini dan berikan kepadaku gigi pengantin. Jadi mereka punya keyakinan matahari lah yang punya memberikan gigi itu. Nah, ini kita juga nih di Indonesia ini ada juga kayak gini. Iya kan? Jadi kalau punya apa, saya ingat dulu di daerah saya dulu tuh, kalau giginya gigi bawah, itu dilempar ke atap rumah. Itu dari mana itu tuh?
Kalau dia giginya gigi ate, dibuang ke bawah. Mak kok tahu? Iya benar. Nah, coba di mana? Itulah namanya hurufat. Di mana ini masuk akalnya itu? Saya juga nih kemarin itulah perlu ngaji, Mak. Kita pakai akal sehat kita tuh. Kemarin saya baru lama saya sama istri belanja ke pasar minggu. Benar ini, wallahi saya cuman bagaimana ya? Sayang saya nggak dakwah. Saya di atas motor, istri saya yang turun belanja. Beli apa ya? Lupa saya. Pokoknya beli sayur lah. Nggak ketemu, akhirnya ketemu di situ. Begitu istri saya ngasih duit, langsung tuh bapak itu laris kata. Ya Allah. Dan saya, ya Allah, saya ngerut dada. Astagfirullahaladzim. Rasanya pengen saya dakwai bapak, cuma tidak tercapai. Ya Allah, begitulah kondisi kita, Mak. Sebagian pedagang masih punya keyakinan ini khurafat ini. Mana dasarnya mukul dagangan tuh laris. Ini enggak ada ini. Kalau misalnya dia tidak punya keyakinan seperti itu, taruhlah ya. Berarti dia sudah melakukan sesuatu yang sia-sia. Apa gawe? Kalau dia tukang jual ikan, maka ikannya dikeplak-keplaknya begitu. Itu enggak ada itu. Enggak ada penglaris kayak gitu. Sebagian orang itu, dan dia punya keyakinan itu, yakni itu barang dagangannya yang laris pertama kali. Yakni pada hari itu barang itu yang pertama kali diberi oleh orang. Sehingga dia punya pengalis, makanya ada istilah itu, penglaris. Itu. Itulah yang namanya khurafat. Nggak ada dalam agama kita itu. Kita berdoa sama Allah minta rezeki. Coba kita habis sholat subuh, Mak. Apa doa yang kita baca, Mak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Iya kan? Itu doa sesudah sholat subuh. Hafalin tuh para pedagang. Doa di antara dua sujud. Firli warhamni wajburni warzuqni, ya kan? Warzuqni ada kan? Nah itu. Nggak ada yang kayak gitu tuh. Inilah yang saya maksud tadi itu. Masih ada di sekitar kita hal yang terjadi khurafat seperti itu. Dan itu menyangkut keyakinan. Keyakinan berarti akidah. Walau dia tidak sadari itu. Kita tanya sama Uda tadi itu, abang tadi itu. Abang percaya dah itu? Kalau kita tanya, mungkin saya juga tidak percaya. Lah apa dikerjakan? Berarti Anda melakukan sesuatu yang sia-sia. Anda sendiri nggak meyakini. Nah itulah ada istilahnya kita tuh Pak turut. Maka dalam beragama tuh Mak, nggak boleh Pak turut. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. Karena pendengaran, penglihatan dan hati itu akan diminta tanggung jawab. Kenapa kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak punya ilmunya? Nah, sama seperti tadi itu yang gigi bawah dibuang ke. Nah itu yang melakukan itu kan karena aja kayak gitu kan. Nah kayak gitu itu kalau ditanya kepada mereka dari mana kayak dapat itu, yang kau dulu ngecek itu. Coba tanya ke sama dokter gigi, ketawa mungkin dokter gigi itu. Kecuali dokter gigi yang juga punya keyakinan kayak itu juga. Tapi rasanya dokter gigi kan lah dia lah pintar kan. Nah itu. Nah, jadi memang ada sebagian manusia yang punya keyakinan kayak gitu.
Ya kalau gigi bawah itu mau di bawah lah dia. Tidak perlu gitu sibuk-sibuk apa. Nah, sama seperti tadi keyakinan bahwa yang menumbuhkan gigi itu adalah matahari. Yang ke-26. Nah, ini ada juga di Indonesia nih. Keyakinan kalau wadah makanan itu pecah, maka keburukan akan datang. Lalu sirna. Ada kan? Ini kebanyakan nonton film juga. Film salah satu sebab tersebarnya ini khurafat ini. Jadi kalau di film itu kan, dia minum bismillah. Lalu dia nak gelasnya jatuh, itu. Mulai mereka menimbulkan khurafat. Ada apa ini? Ada apa ya kan? Piringnya pecah. Ini ada apa nih? Inilah yang namanya khurafat. Jadi sebagian orang bila piring atau gelas pecah, dia mengatakan akan datang keburukan. Jadi yang namanya piring pecah tadi itu tidak ada hubungannya dengan itu. Yakni tidak ada hubungannya dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kebaikan dan keburukan itu datangnya dari sisi Allah. Kecuali kalau Anda suami ngamuk sama bini melempar piring, nah itu ya. Atau sebaliknya istri ngamuk sama suami kira pitinya udah dikasih dilemparnya piring. Tapi kalau punya keyakinan itu keburukan. Tapi kalau keyakinan piring jatuh tadi, nah inilah pintar sekali syaitan itu merusak akidah itu. Bahkan kata Allah, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah menimpakan satu keburukan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya selain Allah sendiri. Dan kalau dia mendatangkan kebaikan kepada kamu, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-An'am ayat 17. Ini nih. Jadi sebagian orang punya keyakinan kalau piring pecah, gelas pecah itu pertanda sial. Ini buruk sekali keyakinan yang seperti itu. Yang ke-27, keyakinan mengenai kemenyan dan garam. Apalagi ini? Sebagian orang dia mendupai rumahnya atau tempatnya setiap pagi dengan kemenyan dan garam. Yakni dia percaya bahwa itu dapat menghilangkan dengki. Sebagiannya lagi mendupainya pada orang yang didengki. Kemudian dia melihat kemenyan dan garam tersebut di api serta menyangka bahwa itu dapat menampakkan rupa orang yang dengki. Ini khurafat, ini bohong. Ini kebanyakan nonton film. Itu mah film sutradara. Mana gambar orang bisa muncul di dalam rupa itu? Gak ada. Kalau di dalam TV, layar TV ya. Itu setan yang bisikan kepada ini dukun tadi itu. Kau bakar dupa, nanti dari asap dupa tuh keluar wajah orang yang dengki sama kau. Gak ada itu. Kemudian yang ke-28, keyakinan tentang bintang. Nah, ini sudah banyak ini. Sebagian orang sampai langganan koran, langganan majalah, surat kabar untuk nengok ini zodiak. Emak dah lagi dak? Masih percaya, Mak? Mak? Masih percaya dalam ramalan bintang? Tidak lagi. Kalau yang pernah percaya dulu waktu gadis, Ustaz, ya sudah taubatlah. Tak boleh nih Ustaz, tidak boleh. Walaupun sekedar hiburan juga enggak boleh, jangan. Bintang apa namanya? Leo. Udah Leo. Apa? Saya cepatnya jawab udah. Leo, Sagittarius, apa lagi? Gemini, Capricorn. Oh, Gemini. Kok Ustaz hafal ya? Iyalah hafal juga saya. Saya bulan Juni, Gemini, Amriku Gemini. Lambangnya orang kembar, dah rusaknya anak kita gitu lantak keyakinan zodiak ini. Zodiak ini bukan dari Islam ini dari orang kafir ini. Gak ada itu. Gemini hari ini
apa namanya, ekonomi, keuangan morat-marit. Ya Allah. Kesehatan berkurang. Ya Allah. Asmara ditipu. Ya Allah. Alah kesedihnya. Leo, wah keuangan minggu ini meningkat. Kita. Kesehatan juga pade, ya kan? Asmara banyak disukai wanita. La ilaha illallah. Ini hayal ini. Dasar aja orang yang buat-buat. Itu namanya cok gali cok. Tahu cok gali cok, Mak? Digali-gali cocok. Adanya itu hubungannya apa itu? Sudah lama. Cukuplah waktu gadis dulu lah, tobat lah gitu lah. Saya juga, Ustaz juga, dia dulu juga pernah tuh. Walaupun tidak percaya. Apa itu? Tidak usah lagi percaya kayak itu. Ramalan-ramalan Ramalan-ramalan bintang itu. Zodiak itu. Jadi dia nengok tanggal lahirnya, nengok bintangnya, ini bintangnya ini. Nanti dihubung-hubungkannya itu. Tidaknya itu khurafat dari syaitan. Nah ini. Tapi di zaman ini masih banyak itu. Masih banyak percaya itu. Kita lihat di TV itu orang-orang tokoh-tokoh, entah selebritis apa, dia pasti percaya itu. Iya entah apalah Instagram, TikTok apa itu merusak itu. Komenin lah di situ tuh. Kalau antum lihat ada TikTok atau apa seliweran itu, komen di situ. Ini syirik, dalam Islam nggak ada ini. Ya kan? Kalau Anda mau rezeki Anda ini, ya Anda taat sama Allah, takwa. Anda bekerja. Kalau Anda ingin sehat, ya hiduplah sesuai dengan perintah Allah. Ya kan? Taat sama Allah. Banyak bersyukur, ya Mak ya. Banyak bersabar. Itulah yang membuat kita jadi bahagia, sehat. Tawakal, jangan iri, dengki, itu. Bukan nengok ramalan-ramalan zodiak tadi, bukan. Semuanya itu tipu daya setan itu. Jadi saya mengingatkan diri saya dan kita semua, ingat, nggak ada itu yang namanya ramalan bintang itu. Bagi kita yang masih melihat ya, masih ada di rumah tersimpan-simpan itu ramalan-ramalan bintang kayak gitu tuh. Ya. Dan bertanya juga jangan. Kalau ada orang nanya ke bintang kau apa, jawab syirik itu, nggak ada bilang. Nggak ada itu. Bintang kau apa, anak kau apa, bintang. La ilaha illallah. Walaupun hanya candaan, nggak usah lagi. Nggak usah bercanda dengan hal yang syirik itu. Stop, ya, udah Leo ya, udah Leo. Demikianlah kaji kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala sesuatu yang dapat merusak yakni akidah kita, merusak tauhid kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di dalam akidah dan tauhid yang lurus, yang benar, dan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.